dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita beribadah secara online dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, dan selamanya. Yang termanis buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yang termanis buat jiwa. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu di Kana yang di Galilea diadakan pesta pernikahan. Lalu Tuhan Yesus, murid-murid beserta ibu Yesus diundang untuk datang ke pesta pernikahan. Di sana mereka sedang mengadakan pesta yang sangat meriah. Tiba-tiba ibu Yesus mengetahui bahwa anggur di pesta tersebut sudah habis, sedangkan tamu-tamu masih berdatangan dan sangat banyak. Lalu ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa anggurnya telah habis. Lalu ibu Yesus berkata kepada pelayan supaya mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan untuk mengisi tempayan yang ada di pesta tersebut dengan air yang sangat penuh. Dan setelah air itu diisi di tempayan, air itu diubah menjadi anggur. Tiba-tiba air itu berubah menjadi anggur. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Cedoklah anggur itu dan berikan kepada pemimpin pesta." Pemimpin pesta berkata bahwa anggur itu adalah anggur yang sangat enak sekali. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, Tuhan tidak mempermalukan setiap orang yang datang kepadanya dan mengundang Dia. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, pernahkah adik-adik diundang di pesta pernikahan atau di pesta-pesta yang lain? Pernah bukan? Nah, ketika diundang, bagaimana perasaan adik-adik jika makanannya dan sajiannya di pesta tersebut sudah habis? Wah, pasti adik-adik menjadi sangat sedih. Bukan hanya adik-adik yang sedih, tetapi pemilik pesta juga akan malu karena tamunya masih banyak, tetapi hidangannya sudah habis. Nah, itulah yang dialami oleh pemilik pesta yang ada di Kana. Tetapi pemilik pesta yang ada di Kana itu sungguh sangat beruntung. Karena apa adik-adik? Karena dia mengundang Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka menghadapi persoalan, Tuhan Yesus datang dan memberi pertolongan bagi mereka ketika mereka memberitahukannya. Itu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak mempermalukan orang-orang yang datang kepadanya memberitahukan persoalan kehidupan mereka. Tuhan Yesus tidak mengecewakan mereka, tetapi Tuhan Yesus menolong mereka. Kemudian yang kedua, pertolongan Tuhan Yesus, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus, itu adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa seperti yang diundang, tetapi Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita mendapat pertolongan Tuhan, ketika kita mendapat kebaikan Tuhan, ketika kita mendapat keajaiban daripada Tuhan atau mujizat daripada Tuhan, semua itu dilakukan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya dan supaya setiap orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan ia telah menyatakan kemuliaan-Nya dan murid-muridnya percaya kepada Dia. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, semua itu dilakukan supaya kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima kebaikan-Nya, kita yang sudah menerima kemurahan-Nya, kita yang sudah menerima pertolongan-Nya, biarlah kita menjadi tetap percaya seperti kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan ia telah menyatakan kemuliaan-Nya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Dadah. Aktivitas kita hari ini, anak-anak membuat anggur, kemudian ayat hafalannya ditulis, Yohanes 2 ayat 11. Setelah selesai dikerjakan, kalian foto, kemudian dikirim lewat WA grup kelas masing-masing sebagai absen kehadiran kalian. Selamat mengerjakan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh, girang